anak-anak kelas 4, apa kabar pada pagi hari ini? Sehat semua ya? Bagaimana perasaan hari ini? Senang? Ya, Ibu harap senang dan ceria. Kita belajar pada pagi hari ini anak-anak. Oke, siapa yang tidak masuk pada hari ini? Oke, masuk semua ya anak-anak. Baik. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, yaitu ceritaku. Baik anak-anak, di sini Ibu akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Kancil dan si Buaya. Ibu harap kalian dengar Ibu membaca dengan teliti ya anak-anak. Setelah Ibu membaca dongeng tersebut, Ibu akan meminta kalian untuk mengamati dongeng tersebut dan Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan kepada anak-anak. Baik anak-anak, di sini Ibu akan bercerita tentang dongeng yang berjudul Si Kancil dan Buaya. Di sini Ibu akan membacakan dongeng tersebut. Ibu harap anak-anak bisa mendengar dengan baik dan Ibu akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak. Di sebuah hutan belantara yang luas, tinggallah beraneka ragam satwa. Salah satunya seekor kancil. Kancil yang satu ini dikenal memiliki kecerdikan yang luar biasa. Tidak hanya cerdik, kancil pun dikenal sebagai satwa yang ramah akan sesama. Seperti suatu pagi, ia melihat seekor kura-kura yang sedang berenang bersama teman-temannya. Kancil pun sedang berjalan menelusuri hutan belantara yang Dia menyapa kura-kura tersebut. Asik. Kancil yang sedang berjalan menelusuri hutan belantara dan dia menyapa seekor kura-kura. Hai kura-kura, asik sekali kamu berenang. Begitupun kepada satwa-satwa lain sepanjang jalan tak henti menyapa dan ia sapa. Itulah kancil dengan keramahan yang selalu disegani banyak satwa di hutan itu. Tak hanya ramah, kancil yang terkenal akan kecerdikan ini juga sering membantu satwa-satwa hutan dalam memecahkan masalah. Banyak satwa datang ke kancil jika mereka memiliki masalah. Kancil pun dengan senang hati membantu dan memecahkan masalah kawan-kawannya. Seperti suatu hari saat tengah berjalan menelusuri hutan, ia menemukan 3 ekor anak ayam yang terperangkap di dalam lubang yang cukup dalam bagi mereka. Kancil pun segera menghampiri anak ayam itu dan turun ke lubang tersebut untuk membantu mereka yang terperangkap. Setelah masuk ke lubang, kancil membungkukkan badannya ke dalam lubang dan meminta anak ayam itu untuk menaiki tubuhnya. Ayo kalian bisa naik ke tubuhku, jadi kalian bisa keluar dari ini dan bertemu induk kalian, ucap kancil ramah. Setelah semuanya anak ayam berhasil naik ke tubuhnya, kancil pun melompat keluar lubang dan berjalan menemui induk ayam yang di tengah kebingungan mencari anak-anaknya.
Ia pun melepaskan ketiga anak ayam tadi kepada indunya. Sang induk pun sangat senang dan berterima kasih kepada si kancil yang sudah membantu anak mereka. Tak hanya induk ayam, ketiga ayam tadi juga bersorak kompak mengucapkan terima kasih kepada kancil. Terima kasih Tuan Kancil, ucap ketiga anak ayam tersebut. Setelah berjalan-jalan, kancil pun mulai merasa lapar. Ia menepi untuk memakan rumput yang ada di sekitarnya. Setelah makan rumput, kancil berkata, rumput saja ternyata tidak membuat kenyang. Kancil kemudian terus berjalan di tengah terik matahari hingga dirinya tiba di sebuah sungai yang ada di dalam hutan. Ia mendekati tepi sungai untuk sekedar menghilangkan dahaga setelah berjalan-jalan dan makan tadi. Setelah puas minum, kancil tengah memandangi sungai langsung berbinar ketika melihat sesuatu yang menarik ada di seberang sungai. Hal yang membuatnya tertarik adalah pohon buah-buahan yang dapat menghilangkan rasa laparnya tadi. Namun derasnya air sungai tidak memungkinkan kancil untuk menyeberang ke seberang sungai. Ia pun mencari cara agar bisa menyeberangi tanpa bahaya. Sampai suatu ide ia dapatkan, yaitu dengan mengelabungi buaya-buaya di sungai itu. Seekor buaya keluar dari tepi sungai untuk menghampiri si kancil yang terlihat senang. Hei kancil, apa kamu ke sungai? Setelah berkata seperti itu, buaya kancil langsung berlari kencang meninggalkan buaya yang marah karena perbuatannya. Kancil pun dengan bebas memakan buah-buahan yang ada di seberang sungai untuk menghilangkan rasa laparnya. Baik anak-anak, pesan moral yang dapat kita ambil dari dongeng anak kancil dan para buaya adalah kancil menipu buaya agar bisa menyeberang sungai dan mendapatkan keinginannya. Itu kemudian membuat buaya menjadi sangat marah kepada kancil. Ini bisa menjadi pembelajaran bahwa semua perbuatan jelek hanya akan menambah musuh. Jadi lebih baik menggunakan kecerdasan hanya untuk hal-hal baik saja agar bisa lebih banyak orang yang menyegani. Itulah pelajaran yang bisa kita ambil di pagi hari ini yang sudah Ibu bacakan mengenai kancil dan para buaya. Tetap ajarkan anak untuk selalu berbuat baik kepada semua orang dan tidak menyalahgunakan kepintarannya ya anak-anak. Sekian cerita dongeng dari Ibu ya anak-anak. Di sini Ibu ingin bertanya, siapa saja tokoh pemeran dalam cerita dongeng tersebut anak-anak? Ayo jawab. Nah, benar sekali anak-anak. Di dalam tokoh cerita dongeng itu, pemeran pertama ya adalah si kancil dan buaya ya anak-anak. Nah, anak-anak, siapa di sini yang belum tahu siapa tokoh dalam dongeng yang sudah Ibu bacakan tadi? Oh, baik. Jawaban kamu belum tepat ya. Yang benar adalah pemeran tokoh dongeng sudah Ibu bacakan adalah kancil dan buaya. Nah, anak-anak Ibu yang pintar, kesimpulan materi pada pagi hari ini adalah dengan membaca serta berdiskusi dengan teman di sebangkumu tentang cerita dongeng yang berjudul Kancil dan Buaya, kita dapat memahami siapa saja tokoh yang terdapat di dalam sebuah cerita beserta watak karakter tokoh dalam cerita.
Sekian anak-anak pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu.